HIP itu apa? AIDS gitu. Bukan, HIP itu haluan ideologi Pancasila. Sekarang sudah mau ada undang-undangnya. Nah inilah problem-problem yang ada. Padahal Pancasila itu dari Masilo sudah tidak bisa lagi konsensus nasional dan diputuskan, dan ini sebuah keputusan yang luar biasa dipikirkan oleh para founding father, para ulama, para pendahulu kita. Yang pertama adalah belief in God, percaya dengan adanya Tuhan. Makanya belief in God itu sudah menjadi kekuatan yang penuh. Semua sendi-sendi ada ketuhanan yang Maha Esa. Maka Indonesia ini sangat potensial untuk menjadi negara besar. Karena tadi ada 5 sila. Yang kedua, sila kemanusiaan, humanity. Bagaimana rasa kemanusiaan? Tadi saya hadir di DPMPD, ada yang meninggal, ada yang ini diberikan santunan dan lain sebagainya. Kemanusiaannya tinggi. Ada BPJS tenaga kerja, negara menyiapkan itu. BPJS kesehatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, nationality. Nah inilah yang perlu ditanamkan. Yang keempat, demokrasi. Pandeglang bentar lagi akan mengadakan demokrasi. Negara-negara lain demokrasi tidak sehebat Indonesia. Di sini bebas, one man one vote. Sudah seperti beda di Amerika, beda lagi. Ada perwakilan, kehebatan di Indonesia ini luar biasa kalau itu dijalankan dengan baik. Yang kelima, social justice, keadilan sosial. Maka kalau ini dijalankan dengan baik, maka dengan sendirinya Indonesia akan menjadi negara besar. Ditunjang lagi dengan demografi, geografi, sumber daya alam. Coba bayangkan Indonesia dengan Arab sulit untuk tumbuh tanaman dan lain sebagainya. Indonesia dengan Eropa sulit, sudah tanahnya tidak rempah-rempah kekayaan alamnya. Indonesia sumber daya alamnya luar biasa, kaya, makmur, tambah lagi geografi. Inilah potensial, hanya belum maju. Kenapa? Karena orang-orang yang belum punya wawasan kebangsaan yang hebat. Kalau semua menjalankan wawasan kebangsaan dengan bagus, maka dengan sendirinya Indonesia akan maju. Maka ada di pundak Bapak Ibu sekalian, bagaimana Pandeglang ini bisa lebih hebat, bisa lebih maju, stabil, kondusif, dan bisa juga melawan yang namanya musuh, ancaman, tantangan, termasuk COVID-19. Nah, saya setelah berbicara dengan teman-teman, siapa yang kita undang untuk wawasan kebangsaan pada hari ini, yaitu pesertanya diantaranya adalah Bapak dan Ibu sekalian. Inilah sejarah mencatat di mana program nasional dihadiri oleh camat, Kapolsek, dan Ramil, para pejabatnya, dan kesehatan supaya tetap dapat melanjutkan tugas-tugas kita. Pada kesempatan ini, saya selaku Kapolres hanya ingin berbagi informasi dan mengajak sama-sama belajar tentang apa itu wawasan kebangsaan dan apa pentingnya kita harus tahu tentang wawasan kebangsaan. Karena saya sebenarnya juga tidak mendalami betul, Pak Din, jadi kami ingin sama-sama belajar. Slide berikutnya. Perlu saya informasikan bahwa sebelum dulu berdiri Indonesia, itu ada kerajaan namanya Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Akan sama-sama Pak Danit terkait dengan wawasan kebangsaan, ya, mungkin bicara
kapitalisme gitu ya, Pak Hadim. Imperialisme, new economy, Pak Hadim luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Dimyati Ahmad Dimyati Natakusuma, Ketua Badan Rumah Tangga Komisi 3 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Wabub, Bapak Kapolres, Bapak Kajari yang mewakili Kepala Pengadilan Negeri Pandeglang, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang mewakili Muspika di kecamatan masing-masing, masih diberikan nikmat sehat, kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat di tengah pandemi Covid yang sedang melanda dunia, negara dan juga planet Bumi. Masih banyak saudara-saudara kita yang terkena Covid dan tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan juga ada juga yang tidak kena Covid tapi terkena dampaknya. Kita di sini syukur alhamdulillah dua-duanya kita tidak terkena. Itu yang harus selalu kita syukuri. Setiap hari jangan lupa untuk bersyukur walaupun sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah sampai kepada kita. Saya akan mencoba membawakan materi wawasan kebangsaan berkaitan dengan 4 pilar ini. Kalau kita bicara 4 pilar yang saya pahami dan saya ketahui, pencetus 4 pilar itu pertama kali dicetuskan pada tahun 2019 oleh Bapak almarhum Taufik Kemas yang notabene suami dari Ibu Megawati di saat beliau menjabat sebagai Ketua MPR RI. Beliau sampaikan itu di saat beliau memperoleh gelar kehormatan Doktor Honoris Causa di Universitas Trisakti. Gagasan itulah yang beliau utarakan di hadapan para penguji. Saat itu kalau saya lihat kronologisnya, kenapa sih? Sebetulnya usulan atau dasar DPR memasukkan RUU HBP, apa sih Pak dasarnya nih Pak? Apa sih? Undang-undang haluan itu Pancasila itu? Undang-undang haluan. Ya. Jadi undang-undang haluan ideologi Pancasila itu kan sudah jelas bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber. Kan tadi sudah saya sampaikan di sambutan saya. Satu adalah belief in God.
Believe in God itu udah jelas tuh Indonesia udah punya konsepsi bersama itu, dan luar biasa ini ya, sudah tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dikurang-kurangi, tidak bisa ditukar-tukar. Yang kedua adalah humanity, kemanusiaan yang ada di sana. Yang ketiga adalah itu nationality. Jadi nationality itu jelas bahwa persatuan Indonesia. Yang keempat demokrasi. Indonesia ini demokrasi luar biasa, one man one vote, terbuka semua. Yang kelima adalah social justice, keadilan sosial. Mau dirubah apa? Jangan dirubah menjadi Trisila, Ekasila, sudah. Pokoknya kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera jelas meminta bukan lagi ditunda, tapi memang di stop, dibatalkan itu semua. Janganlah, sudah. Ini sudah menjadi keputusan bersama, dan ini sudah menjadi hasil yang sudah digodok oleh para syuhada, Pak Koni Fada, dan para pejuang. Ya sudah, ini menjadi sebuah ketetapan yang jangan diganti-ganti. Cari yang lain lagi, jangan yang ini. Pak, kalau dari awal PKS sendiri ada sempat mendukung atau memang dari awal sudah menolak? Dari awal menolak. Sudah menolak. Ya. Yang namanya HIV itu hampir mirip dengan HIV. HIV yang penyakit itu, virus. Nah, ideologi udah nggak bisa lagi dibuat dalam sebuah hanya undang-undang. Itu kan dari segala sumber hukum, sudah paling atas gitu ideologinya Pancasila. Lalu fraksi selain PKS misinya apa sih Pak ini? Tahu, tanya mereka. Ya, mereka sekarang kan tinggal pemahaman saja. Tinggal pemahaman, kalau ini dirubah-rubah maka akan terjadi perbenturan. Wah, ini luar biasa nih, yang namanya Pancasila yang punya 5 butir tadi itu luar biasa, yang mengakibatkan orang lain takut dengan Indonesia, yang mengakibatkan negara-negara lain dibunuh dengan Indonesia, karena di Indonesia ada belief in God, percaya dengan Tuhan, Tuhan dengan semua beragama, terus sudah jelas humanity, terus nationality, terus demokrasi. Yang keempat adalah social justice, sudah jelas itu. Nggak ada negara lain seperti Indonesia. Demografinya luar biasa, geografinya, sumber daya alamnya kaya raya, penduduknya ideal Indonesia ya. Wah, lengkap dah, luas wilayahnya luar biasa. Maka dengan sendirinya inilah kekayaan Indonesia. Jangan ada tujuan-tujuan tertentu memasukkan ideologi baru. Udah, ideologi kita satu, ideologi Pancasila. Terakhir Pak, dengan kegiatan sosialisasi ini harapannya seperti apa Pak? Nah, diantaranya adalah dengan ada ribut-ribut seperti ini kan kita melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan. Supaya apa? Supaya jangan terpecah belah dalam persepsi, dalam pemikiran, dalam hal bagaimana terhadap wawasan kebangsaan. Nah, maka wawasan kebangsaan ini adalah tidak lain supaya mereka ini kan elit semua, Camat, Kapolri, Ramil, Jaksa, Hakim, ada semuanya, supaya mereka bisa mentransformasi of knowledge, transformasi of information, supaya jangan terpecah belah di warga masyarakat. Apalagi ada pengaruh-pengaruh tertentu ingin membangkitkan ideologi kiri atau ideologi kanan. Kita sudah di tengah ideologi Pancasila. Jangan berubah-ubah. Dan itu kalau diejawantahkan, dilaksanakan dengan konkret, Indonesia akan menjadi negara adidaya. Indonesia akan menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Udah pasti itu. Cuma ini yang jadi wrong adalah bagaimana penerapannya. Bagaimana supaya melaksanakan Pancasila itu dengan baik dan benar. Oke, siap Pak.